kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan pembacaan kitab Suwar min Hayati Sahabah, dan kita akan masuk pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sang penyeru langit, dai as-samai, muadzinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muadzin daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah radhiyallahu an, seorang sahabat yang memiliki kisah yang menakjubkan dan mengagumkan, kisah dalam pertarungan untuk mempertahankan akidah yang sahihah. Wa qissatun la yamallu zamanu min tardidiha, kisah yang zaman demi zaman, masa demi masa tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Wala tasba'ul adanu min sihri nasidiha, kisah yang mana telinga-telinga kaum muslimin tidak pernah jemu untuk selalu mendengarnya. Dia adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Bilal, ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dilahirkan 43 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Bapaknya bernama Rabah dan ibunya bernama Hamamah. Ibunya bernama Hamamah. Dan Hamamah ini termasuk salah satu budak daripada budak-budak yang ada di Mekah yang berkulit hitam. Ya, maka Bilal bin Rabah tidak jarang disebut sebagai atau dipanggil sebagai Ibnu Sauda, anak budak yang hitam. Ya, inilah sahabat Rasulullah, anak seorang budak dari kalangan rendah, kasta yang rendah. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Bilal, "Ya Bilalu, wahai Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Beritahukan kepadaku tentang suatu amalan yang engkau amalkan ketika dalam Islam ini, yang engkau istiqomah dengannya. Hatta sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Sampai-sampai aku mendengar suara daripada kedua sandalmu, suara daripada kedua terompamu di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga di riwayat Ahmad, ketika Bilal ditanya oleh Rasulullah tentang sebab kenapa Rasulullah mendengar suara trompa Bilal bin Rabah di surga, beliau menjawab, "Ma ahdastu illa tawaddatu wa shallaitu rak'ataini." Tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu dan aku salat 2 rakaat. Inilah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan budak, akan tapi dijamin surga melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasa Bilalun fi Makkah wa kana mamlukan li aitami min bani Abdiddar. Jadi Bilal ini tumbuh dewasa ya di Mekah dan termasuk milik daripada salah satu budak keluarga Abdiddar, Bani Abdiddar. Awsa bihim abuhum ila Umayyah ibnu Khalaf ahadi ru'usil kufar. Jadi bapak daripada pemilik Bilal ini memberikan wasiat ya agar yang menangani budak-budak tersebut adalah Umayyah ibnu Khalaf, salah satu daripada dedengkot Quraisy, ya, salah satu daripada musuh-musuh Islam. Walamma asraqat Makkah bi anwarid dinil jadidi wa hatafa Rasulul a'damu sallallahu alaihi wasallam bi kalimatit tauhidi. Ketika panji tauhid sudah mulai menyebar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kalinya mendakwakan agama baru ini, agama tauhid ini ke Mekah, kana Bilalun minas sabiqinal awwalina ilal islami, maka Bilal termasuk daripada segelintir orang-orang yang waktu itu masuk dalam agama Islam, termasuk as-sabiqunal awwalun, ya. Faqad aslama wa lam yakun ala dhahril ardi min muslimin illa huwa wa bid'atu nafarin minal sabiqinal awwalin. Dan waktu itu di seantero jagat tidak ada yang memeluk Islam kecuali Bilal dan juga beberapa orang daripada kaum muslimin yang termasuk as-sabiqunal awwalun,
Kita akan sebutkan di antaranya ala ra'sihim Khadijah bintu Khuwailid ummul mukminin. Di antara beberapa orang yang waktu itu menjadi seorang muslim yang tidak ada selain mereka yang memeluk agama yang hak ini, di antaranya di ibunda kita ummul mukminin Khadijah bintu Khuwailid, yakni istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakar dan Abu Bakar, wa Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib, wa Ammar ibnu Yasir dan Ammar bin Yasir, wa ummuhu Sumayyah dan ibunya Sumayyah, syahidah pertama daripada umat ini, wa Suhaib Ar-Rumi dan Suhaib Ar-Rumi yang telah kita bacakan kisahnya pada kesempatan yang lampau, wal Miqdad ibnul Aswad dan Miqdad ibnul Aswad. Inilah ya sederet beberapa gelintir orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Bersama mereka adalah Bilal ibnu Rabah. Waqad laqiya Bilalun min ada al-musyrikina ma lam yalqahu siwahu. Dan waktu itu Bilal mendapatkan siksaan daripada kaum musyrikin, ya, yang begitu dahsyatnya, yang tidak didapatkan orang-orang selain daripadanya. Wa ana min kiswatihim wa batsihim wa giladi qulubihim ma lam yu'anihi ghairu. Dan dia mendapatkan subhanallah, ya, penyiksaan-penyiksaan, tekanan-tekanan yang begitu dahsyatnya daripada hati-hati pongah orang-orang kaum kafir Quraisy, ya, yang semua itu merupakan cobaan yang dialaminya dengan sabar fi sabilillah, yang ini merupakan jalan fi sabilillah. Falaqad kanat li Abi Bakar As-Siddiq wa Ali bin Abi Thalib. Adapun Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abu Thalib, asabiyatun tamna'uhuma wa qaumun yahmunahuma. Abu Bakar dan Ali ada sukunya yang melindunginya, ada kaumnya yang akan ikut serta membantunya ketika ada penyiksaan-penyiksaan daripada kaum kafir Quraisy. Akan tapi mereka dari kalangan orang-orang yang lemah daripada budak-budak. Amma ulaikal mustad'afuna minal ariqai wal imai faqad nakkalat bihim Quraisyun asaddat tankili. Dan mereka orang-orang lemah yang telah masuk Islam dari kalangan budak-budak yang mereka tidak ada yang bisa melindungi mereka. Mereka sungguh mendapatkan siksaan-siksaan daripada kaum kafir Quraisy, siksaan yang begitu dahsyat, ya. Falaqad aradat an taj'alahum ibratan liman tuhadditsuhu nafsuhu binabdil alihatihim wattiba'i Muhammad. Seolah-olah mereka kaum kafir Quraisy ingin menjadikan contoh, menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang mereka berusaha untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka untuk mengikuti agama Muhammad. Seperti inilah yang akan mereka hadapi. Jadi mereka jadikan budak-budak yang lemah, mereka siksa mereka siksa budak-budak yang lemah ini untuk sebagai contoh agar yang lainnya tidak mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Wa qad tasadda li ta'dibi haula'i ta'ifah min agladi kuffari Quraisy kabida. Dan di antara orang-orang Quraisy yang mereka selalu memberikan penyiksaan-penyiksaan kepada kaum muslimin, ya, ada di antara mereka tokoh-tokoh yang paling dahsyat permusuhannya dan paling dahsyat, paling kejam, ya, penyiksaannya. Di antara mereka adalah Abu Jahal. Semoga Allah Ta'ala melaknatnya, semoga Allah Ta'ala membinasakannya, ya. Abu Jahal ketika dihadapkan Sumayyah, ya, beliau mencelahnya, dia mencelahnya, Abu Jahal mencelahnya, ya, menghinanya. Dan tidak hanya itu, dia ambil sebilah tombak, dia tusukkan di bawah perut Sumayyah sampai tembus ke belakang daripada punggungnya. Jadilah Sumayyah syahidah pertama, martil pertama daripada umat ini. Subhanallah. Wa ammal akhirun, adapun yang lainnya dari kalangan orang-orang lemah yang pertama kali masuk Islam, ya, mereka mendapatkan, termasuk Bilal, mereka mendapatkan siksaan yang begitu lama. Hari demi hari, bulan demi bulan, mereka menghadapi siksaan ini. Subhanallah, bukan sehari dua hari, ya. Mereka mendapatkan siksaan daripada kaum kafir Quraisy. Kanu idza tawassat asy-syamsu kabidas samai. Di antaranya ketika pertengahan hari, ya, di gurun yang sungguh rasanya bagaikan berada di tungku-tungku api, ya. Wal tahabat rimalu Makkah bir ramdai.
yanza'una anhum siyabahum. Di antara penyiksaan yang mereka alami termasuk Bilal. Mereka ketika tengah hari yang begitu panasnya, yang teriknya, subhanallah, ya, bagaikan berada di tungku-tungku api. Mereka diseret ke tengah padang pasir, dilepas baju mereka, wa yulbisunahum duru al-hadidi, dan mereka dipakaikan baju besi yang biasanya digunakan untuk berperang, dipakaikan kepada mereka, ya. Wa yasharunahum bi asiati syamsi al-muttaqidah, dan mereka seolah dibakar dengan baju besi tersebut, diletakkan di tengah padang pasir yang begitu panasnya. Wa yulhibuna duhurahum bisayyat, dan tidak hanya itu, punggung-punggung mereka, ya, dicambuk dengan cemeti-cemeti. Wa ya'murunahum bi an yasubbu Muhammad, dan mereka diperintahkan untuk mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mencela Nabi kita, mereka diperintahkan, dipaksa untuk menghina Nabi kita. Fakanu idza stadda alaihimut ta'dib, dan di antara mereka ada yang sudah tidak kuat lagi dengan adab yang begitu pedihnya. Ya, akhirnya mereka mengucapkan, mengikuti apa-apa yang kaum kafir Quraisy perintahkan dengan terpaksa. Wa qulubuhum mu'allaqatun billahi wa rasuli, akan tapi hati-hati mereka tetap tergantung kepada Allah SWT. Hati mereka tetap beriman, kecuali Bilal. Illa Bilalan, kecuali Bilal radhiyallahu anhu, semoga Allah Ta'ala meridainya. Di antara kaum yang lemah ini, mereka tidak kuat lagi menghadapi siksaan yang begitu dahsyatnya, kecuali Bilal. Faqad kanat nafsuhu tahunu alaihi fillahi azza wa jalla. Dia tetap teguh dengan pendiriannya, tidak mau mencela Rasulullah. Dia tidak mau, ya, untuk mengangkat Tuhan daripada kaum kafir Quraisy. Subhanallah. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara apa-apa yang ditimpakan kepada sahabat Bilal radhiyallahu an, ya, ini Bilal dicambuk, dan tidak hanya itu, yang ini kisah sudah ma'ruf yang hendaknya selalu diingat kaum muslimin. Dibawa Bilal ke padang pasir, kemudian dilepas bajunya, ditimpa dengan batu yang besar. Tidak ada yang keluar daripada lisannya yang mulia kecuali ahadun ahad. Ahadun ahad, Allah yang esa, subhanahu. Wa yastadduna alaihi fin nikali fayahtifu ahadun ahad. Dan semakin bertambah penyiksaan yang dialami oleh Bilal, tidaklah keluar daripada lisannya kecuali ahadun ahad. Kanu yahmilunahu ala dzikrillah wal uzza. Mereka kaum kafir Quraisy memaksa Bilal untuk meninggikan Tuhan-Tuhan mereka, Lata dan Uzza. Ucapkan Lata dan Uzza. Fayadkurullaha wa rasul, akan tapi yang keluar daripada lisan Bilal, Allahu Rasulullah, berzikir kepada Allah dan menyebut nama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian mereka mengatakan, katakan wahai Bilal, ya, demi Lata dan Uzza. Maka berkata Bilal, ya, inna lisani la yuhsinu, sungguh lisanku ini tidak akan bisa dan tidak akan sanggup untuk mengatakan seperti itu. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika melihat begitu dahsyatnya siksaan yang dialami oleh Bilal, maka Abu Bakar As-Siddiq, ya, menawarkan kepada Umayyah bin Khalaf, budak tuan yang menyiksa Bilal, ya, agar diperbolehkan untuk membelinya, ya. Dan mendengar hal ini, melihat hal ini, Umayyah bin Khalaf menaikkan harga Bilal berlipat-lipat, ya. Akhirnya deal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, membelinya dengan harga 9 uqiyah. Faqala lahu Umayyah ba'da an tammatil as-safqah, setelah terjadi jual beli, ya, setelah selesai transaksi, maka berkata Umayyah kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Lau abaita akhdahu illa bi uqiyah labi'tuhu." Wahai Abu Bakar, kalaulah tadi kamu hanya membeli Bilal ini, menawarnya dengan 1 uqiyah, sebenarnya akan kuberikan, ya. Jadi Umayyah ini sengaja untuk melipat gandakan harga Bilal agar Abu Bakar tidak jadi membelinya. Maka setelah selesai transaksi berkata Umayyah supaya, ya, dia menganggap ketika dia mengatakan ini Bilal menjadi menyesal, ya, wahai Abu Bakar, kalaulah engkau menawarnya dengan harga 1 uqiyah, maka aku berikan.
Maka berkata Abu Bakar As-Siddiq, "Lau abaita bai'ahu illa bimi'a lastaraituhu." Kalau engkau jual Bilal ini 100 uqiyah, maka akan kubayar. Subhanallah. Ila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ketika Abu Bakar selesai membebaskan Bilal, maka dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan berita gembira ini. Maka berkata Rasulullah, "As-sadiqa ya Abu Bakar." Wahai Abu Bakar, biarkan aku ikut berserikat denganmu. Maksudnya ikut dalam serta-merta ikut membeli Bilal. Maka berkata Abu Bakar radhiyallahu an, "Laqad a'taqtuhu ya Rasulullah." Ya Rasulullah, sungguh aku telah bebaskan Bilal, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk hijrah ke Madinah, maka Bilal ikut hijrah. Dan suatu ketika di antara yang ikut hijrah yakni Bilal dan juga Abu Bakar, dan juga di sini disebutkan yakni Amir bin Fihr, salah satu daripada budak juga, mereka terkena yakni penyakit demam, Maka Bilal melantungkan bait-bait syairnya yang begitu indah. Ala laita syi'ri hal abitanna laila. Wahai duhai syairku ini, apakah aku masih sanggup untuk bermalam di sini? Bifakhin wa khawli idkhar wa jalilu. Di sebuah tempat namanya Fakhin, yang di sekelilingnya ada rumput-rumput idkhir, ilalang-ilalang idkhir. Wa jalili, bersamaku adalah orang yang paling mulia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hal aridan yauman miyaha mijanna. Apakah nanti masih sanggup aku untuk meminum air yang ada di pasar Mijannah? Wa hal yabdun li samatun wa tafilu. Apakah aku masih bisa untuk memandang gunung Syamah dan gunung Tafilu yang ada di Mekah, menunjukkan bagaimana kerinduan Bilal terhadap Mekah, merindukan lorong-lorong Mekah di mana di situ dia disiksa. Subhanallah. Ketika Umayyah, tuan daripada Bilal, itu capek menyiksa Bilal, maka Umayyah ini mengikat ke leher Bilal tali yang kasar dan memberikan kepada anak-anak agar mereka menyeret di lorong-lorong di jalan-jalan yang ada di Mekah di atas bebatuan. Subhanallah. Jadi Bilal melantungkan bait-bait syair tentang kerinduan apa-apa yang sudah dia alami di Mekah. Fala haula wala quwata illa billah. Ikhwati dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka ketika sampai di Madinah, tentunya Bilal sudah tidak lagi disiksa oleh orang kafir Quraisy, dan dia mendapat keutamaan selalu bersama dengan Rasulullah, pergi dan balik selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dan adalah ketika Rasulullah telah selesai membangun masjid, maka disyariatkan adzan. Maka tentunya Rasulullah menunjuk Bilal untuk menjadi muadzin Rasulullah. Dia orang pertama kali yang mengumandangkan kalimat adzan di muka bumi ini atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dan suatu ketika Raja Najasyi yang dahulu sudah kita bacakan kisahnya, yang telah memberikan kepada Rasulullah 3 buah tombak ataupun tongkat, Yang 2 diberikan kepada Umar dan Ali, ini merupakan benda koleksi daripada Raja Najasyi yang sangat dicintainya. Diberikan kepada Rasulullah 3 tombak ataupun tongkat ini, 3 tombak. Yang 2 diberikan kepada Ali dan kepada Umar. Yang 1 dibawa oleh Rasulullah. Dan Rasulullah mengamanahkan tombak ini untuk dibawa kepada Bilal. Dan Bilal selalu membawa tombak tersebut, baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan tidak safar. Digunakan ketika untuk sholat, digunakan sebagai sutra Rasulullah ketika sholat, ketika sholat id dan ketika sholat istisqa. Subhanallah. Dan ketika perang Badar yang sudah kita ketahui bersama perhelatannya, Bilal bin Rabah, bersama Nabinya sallallahu alaihi wasallam melihat dengan mata kepalanya kaifa anjazallahu wa'dah wa nasara jundah, bagaimana Allah Ta'ala tunaikan janjinya, untuk memenangkan orang-orang beriman, dan Allah Ta'ala tolong tentara-tentaranya. Hizbullah, mereka adalah kaum mukminin. Wa sahida masari'at tughatil ladina kanu yu'adzibunahu su'al adab.
dan Bilal bin Rabah melihat dengan mata kepalanya sendiri togut-togut dari para kafir Quraisy. Mereka pembesar-pembesar Quraisy tersungkur, ya. Mereka yang dulu mengadab orang-orang lemah dari para kaum muslimin, mereka tersungkur di perang Badar. Wa abasara Abu Jahlin wa Umayyah bin Khalaf sari'aini tanusuhuma suyufal muslimin, dan dia melihat bagaimana Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur ke dalam tanah, ya, berlimbah darah oleh pedang-pedang orang-orang yang mereka dulu pernah adab ketika di Mekah, yang dulu pernah mereka siksa ketika di Mekah. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan ketika penaklukan kota Mekah, ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rasulullah datang, ya. Dan tentunya di sampingnya adalah Bilal bin Rabah. Inilah keutamaan Bilal, ya. Dan ketika Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah, ya, tidak ada yang masuk kecuali 3 orang bersama Rasulullah. Dia adalah Utsman bin Talha yang menjadi juru kunci daripada Ka'bah, yang membuka daripada kunci Ka'bah. Wa Usama ibnu Zaid, dan Usama ibnu Zaid hibbu Rasulillahi wa ibnu hibbihi, kekasih daripada kekasih Rasulullah, Usama bin Zaid, yang sudah kita bacakan kisahnya. Wa Bilal ibnu Rabah, dan Bilal ibnu Rabah. Walamma hanati salatu duhri, dan ketika itu masuk salat duhur, kanat uluful mu'allafatu khitu bir rasulil a'dami sallallahu alaihi wasallam, maka ribuan daripada penduduk Mekah, ya, berbondong-bondong masuk Islam, ya, tau'an wa karhan, baik dalam keadaan sukarela atau mungkin baik dalam keadaan terpaksa. Wallahu a'lam bissawab. Yashhaduna dzalikal mashhad al-kabir, menyaksikan, ya, suatu monumen, suatu peristiwa yang monumental. Ini pertama kali Mekah, Ka'bah dibersihkan daripada berhala-berhala dan ditegakkan kalimat tauhid. Diperintahkan Bilal oleh Rasulullah untuk naik ke atas Ka'bah, mengumandangkan kalimat tauhid adzan, dan seluruh mata-mata penduduk daripada Mekah yang ribuan melihat dan mendengar kalimat tauhid yang pertama kalinya dipancangkan di Mekah selama, ya, sebelumnya Mekah menjadi, ya, tempat berhala-berhala. Naam. Kemudian ikhwati yang dimuliakan oleh Ta'ala, walaqad dhalla Bilalun yu'adzinu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tu tiwala hayati, maka menjadilah Bilal muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya, ya. Subhanallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha Bilal menjadi muadzinnya, dan Bilal ridha menjadi muadzin Rasulullah. Rasulullah ridha Bilal menjadi muadzinnya. Walamma intaqala Rasulul a'damu ila rafiqil a'la, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wahana waktu salat, dan waktu itu ditegakkan salat, qama Bilalun yu'adzinu finnas, maka Bilal adzan di hadapan manusia, sedangkan jasad Rasulullah terkafani dan belum dikuburkan. Dan ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hanaqathul abaratu, maka dia menangis terseduh-seduh, dia tidak sanggup mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Waktu bisa sautu fi halqihi, dan lehernya menjadi tidak sanggup untuk mengucapkan hal tersebut. Wa ajhazal muslimuna fil bukai, yang ini membuat kaum muslimin yang ada di Madinah menangis sebagaimana Bilal menangis. Subhanallah, tidak sanggup Bilal mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa aghraku fin nakhibi, dan ini membuat kesedihan melanda Madinah disebabkan oleh Bilal tidak sanggup lagi mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah karena kesedihannya melihat Rasulullah SAW terbaring terkafani. Fala haula wala quwata illa billah, maka Bilal tidak lama untuk menjadi muadzin ketika wafatnya Rasulullah, cuma 3 hari. Dan setiap mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menangislah Bilal, dan kaum muslimin pun menangis, ya. Maka ketika Abu Bakar radhiyallahu As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah dari Rasulullah, ya, beliau minta izin kepada Abu Bakar untuk tidak lagi adzan karena dia tidak sanggup lagi untuk adzan, ya. Setiap akan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia begitu sedihnya. Dia mengenang bagaimana masa-masa indah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kekasih. Wasta'danahu bil khuruji ilal jihad fi sabilillah ila biladis Syam, dan Bilal bin Rabah meminta izin kepada Abu Bakar untuk
diizinkan agar meninggalkan Madinah untuk berjihad di negeri Syam, di Damaskus yang waktu itu menjadi jantung dunia. Ya, inilah pertama kalinya pasukan yang dikirim untuk berjihad ke negeri Syam, ke Damaskus. Fataraddada as-Siddiq radhiyallahu an fil istijabati li talabihi. Maka ketika melihat dan mendengar Bilal bin Rabah meminta izin untuk meninggalkan Madinah, untuk ikut jihad bersama kaum muslimin, para sahabat-sahabat lainnya ke Syam, maka Abu Bakar menjadi ragu dan tidak sanggup untuk mengizinkannya. Dan ini selalu diminta oleh Bilal agar diizinkan meninggalkan Madinah. Subhanallah, masih ada kesedihan-kesedihan lorong-lorong Madinah yang membuat Bilal menjadi sedih. Maka berkata Bilal kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, ya Khalifah Rasulillah, wahai Khalifah Rasulillah, wa in kunta istaraitani li nafsika famsikni." Kalau engkau dulu membeliku untukmu, maka engkau boleh menahanku untuk bisa tidak keluar daripada Madinah. Wa in kunta qad a'taktani lillahi fakhallini liman a'taktani lahu. Jika engkau membeliku karena Allah Subhanahu wa taala, maka biarkan aku untuk berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluar daripada Madinah. Faqala Abu Bakar, maka berkata Abu Bakar, "Wallahi mastaraituka illa lillah." Demi Allah wahai Bilal, sungguh dulu aku membelimu itu karena Allah. Wa ma'atatuka illa fi sabilillah, dan tidaklah aku membebaskanmu kecuali karena Allah, fi sabilillah. Faqala Bilal, maka berkata Bilal, "Inni la u'adzinu li ahadin ba'da Rasulillah." Demi Allah, sesungguhnya aku tidak akan adzan lagi. Aku tidak mau lagi menjadi muadzin sepeninggal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar, "Laka dzalik." Maka berkata Abu Bakar, "Kalau begitu terserah engkau." Maka Abu Bakar mengizinkan Bilal untuk meninggalkan Madinah, berjihad ke negeri yang jauh, yakni di negeri Syam bersama pasukan kaum muslimin, bersama sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Rahala Bilalun anil Madinah munawwarah ma'a awali ba'si min bu'usil muslimin wa aqama fi daraya bil qarbi min Damaskus. Maka berangkatlah Bilal bin Rabah, sang muadzin Rasulullah, dai as-sama'i, penyeru langit. Dia tinggal di sebuah tempat namanya Daroya yang dekat dengan Damaskus. Wa qad dhalla mumsikan anil adani hatta qadima Umar bin Khattab bilad Syam. Dan Bilal tetap tidak pernah adzan. Ketika di negeri Syam, Bilal tidak pernah adzan. Padahal para sahabat merindukan adzan daripada Bilal. Sampai di kekhalifahan Umar bin Khattab, Umar mengunjungi Damaskus, dan Imam Umar mengunjungi, melihat pasukan kaum muslimin yang ada di Syam, di Damaskus. Falakiya Bilalan radhiyallahu anhu ba'da ghiyabin tawilin. Maka Umar mencari Bilal setelah lama sekali tidak bertemu dengannya. Wa kana Umaru sadida syauqi ilaihi, dan Umar sangat merindukan Bilal. Sebagaimana sahabat-sahabat yang lain yang ada di Madinah merindukan Bilal dan suaranya. Adimal ijlali lahu, dan Umar sangat memuliakan Bilal. Subhanallah, ikhwati yang dimuliakan Ta'ala. Inilah Bilal bin Rabah yang dulunya seorang budak yang disiksa-siksa, yang ditarik-tarik oleh anak-anak daripada anak-anak kafir Quraisy yang ada di Mekah, di jalan-jalan dan lorong-lorong Mekah. Sekarang menjadi orang yang paling dicintai oleh Umar bin Khattab Al-Faruq, yang sangat dimuliakan. Yang ini tidaklah ini dia dapatkan karena jerih payahnya. Dia curahkan jiwa raganya, darahnya untuk Islam, untuk mempertahankan daripada akidah yang sahihah ini. Subhanallah. Hatta innahu kana idza dzukira Siddiq amamahu. Sampai Umar ketika bercerita tentang sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan, "Inna Abu Bakrin sayyiduna." Sungguh Abu Bakar ini pemimpin kita. A'taqa sayyidana, yang telah membebaskan pemimpin kita, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Wa hunaka azama sahabatu ala Bilalin an yu'addina fi hadratil Faruq. Ketika Umar mengunjungi para sahabat yang ada di Damaskus, yang ada di Syam,
Mereka menggunakan kesempatan emas ini untuk membujuk Bilal untuk mau adzan kembali. Ya, para sahabat membujuk Bilal dan juga Umar bin Khattab. Ya, fama ini irtafa'a sautuhu bil adani hatta baka Umar. Maka Bilal pun bersedia. Ya, maka adzanlah Bilal. Ya, dia nyaringkan suaranya sebagaimana dia nyaringkan ketika bersama Rasulullah, yang membuat Umar menangis. Wa baka ma'u sahabatu hatta ikhdallatil lihaya bidumu'i. Dan tidak hanya Umar, seluruh para sahabat menangis. Subhanallah, Bilal telah mengobati kerinduan mereka kepada Madinah dan juga kepada Rasulullah. Bilal telah membawa angan-angan para sahabat yang ada di negeri yang jauh di Damaskus, membawa kembali kenangan-kenangan indah mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, mereka menangis tangisan yang murni, tangisan yang keluar daripada lubuk hati mereka yang paling dalam, tangisan yang merindukan sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi inilah ikhwah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Setelah itu Bilal, subhanallah, berada di Damaskus, ya, dan Bilal meninggal di sana. Bilal meninggal di sana, dan banyak dari para sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka keluar dari madrasah terbaik dari Madinah Al-Munawwarah, murid-murid Rasulullah ini berpencar. Mereka ke segala penjuru dunia untuk berjihad di jalan Allah. Mereka keluar daripada alumni madrasah Rasulullah. Mereka meninggal di tempat-tempat yang jauh, di antaranya Bilal bin Rabah. Ya, beliau wafat di Damaskus dan dikuburkan di sana. Subhanallah. Ketika dalam sakitnya, ya, beliau mengalami sakit, maka berkata sang istri yang tercinta, ya, wa hazanahu, wahai kasihan engkau, begitu sedihnya, ya. Maka berkata Bilal bin Rabah ketika mendengar rintihan daripada istrinya, ghadan wa farahahu, begitu senangnya. Subhanallah, istrinya mengatakan kasihan, ya, enggak dalam keadaan sakit. Maka berkata Bilal, begitu senangnya, begitu bahagianya. Ghadan nalqahul ahibba Muhammadan wa sahba. Ghadan nalqahul ahibba Muhammadan wa sahba. Besok aku akan bertemu dengan sang kekasih Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Subhanallah. Inilah bait-bait syair yang diucapkan oleh Bilal menjelang wafatnya, yaitu kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, inilah kisah Bilal bin Rabah. Kisah yang selalu kita ingat, kisah yang hendaknya kita kisahkan kepada anak-anak kita kaum muslimin agar mereka selalu mengenang sosok Bilal, dan insya Allah sosok Bilal akan selalu dikenang oleh kaum muslimin sampai yaumil qiyamah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.